Ya, sinyal cut rate untuk ECB kelihatan semakin dekat dan minggu depan sudah hampir bisa dipastikan ECB akan melakukan pemangkasan suku bunga untuk pertama kalinya setelah 1 tahun berjalan yang pernah sempat terjadi adalah kenaikan suku bunga. Oke, tapi ada sinyal bahaya di sini adalah dari kaitannya kebijakan BOJ teman-teman. So, kita lihat ulasan berikut ini. Ya, kabar terbaru adalah terkait dengan sektor properti dari China yang semakin bisa dibilang didukung oleh pemerintah, dan kali ini datang dari kota Shanghai, yang mana kota Shanghai ini adalah kota terbesar di China dan juga menjadi pusat kota ataupun pusat pemerintahan yang bisa dibilang menjadi salah satu indikator kesehatan ekonomi China. Oke, ini adalah kabar yang cukup bagus, dan demikian pula kenapa dampak kepada indeks saham Hang Seng tadi pagi. Demikian pula karena dia terdorong sampai 18.970, tapi kita belum lihat apakah dia tembus kembali di atas 19.000 apa tidak. So, sebetulnya secara teknis juga, ini sudah sempat kita bahas di live streaming kemarin, bahwa kemungkinan untuk Hang Seng, kecenderungan untuk terjadinya kenaikan ataupun rebound sudah bisa dibilang, ya mungkin sudah ada saatnya. Nah, tapi dengan kabar terbaru ini, berarti kita tinggal tunggu pertemuan demi pertemuan dan juga terkait dengan rencana stimulus selanjutan, baik itu dari pemerintah ataupun dari PBOC. Dan kita masih lihat atau tunggu pertemuan puncak dari para pemimpin dari China yang akan diselenggarakan kurang lebih di bulan Juli. Oke, berarti sinyal positifnya sudah ada. Otomatis Hang Seng saya rasa tidak perlu ataupun tidak dikhawatirkan untuk terjadi penurunan lebih lanjut ya. Tapi memang ada garis-garis yang harusnya kita cermati bersama, terutama kaitannya dengan secara jangka pendek. Untuk H4 ada ancaman juga untuk terjadinya head and shoulder. Itu dengan catatan kalau harga tidak segera tembus 19.300-an dalam waktu dekat. Tapi secara weekly ataupun bahkan daily sudah menunjukkan ada tanda-tanda bahwa penurunannya sudah relatif selesai. Nah, ini juga kaitannya dengan potensi selanjutnya. Silahkan cek kembali rekaman di live streaming kemarin. Nah, sementara itu untuk ECB sendiri, minggu depan pertemuan tanggal 6 Juni sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan melakukan cut rate atau pemangkasan suku bunga. Dan kalau teman-teman lihat di sini, euronya kok bergerak naik, bukan mengalami penurunan. Kemarin juga sudah kita bahas di live streaming, bahwasanya hal ini terjadi akibat market yang sudah mulai mengantisipasi terkait dengan pemangkasan suku bunga ECB. Apalagi ini semakin santer. Villeroy lebih tepatnya mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga bulan Juni sudah pasti akan terjadi, kecuali kalau ada kejutan. Kejutan yang dimaksud adalah data inflasi zona euro yang akan nanti dirilis di minggu ini, kurang lebih di hari Jumat. Jadi harap bersabar, di hari Jumat akan ada sinyal yang lebih pas apakah memang akan terjadi pemangkasan atau tidak. Tapi pendapat saya pribadi, kalaupun misalkan hari Jumat ada data inflasi zona euro yang katakanlah mungkin lebih rendah atau bahkan tetap bertahan di level 2,7 atau bahkan naik di 3%, maka itu adalah akan memberikan isyarat untuk kebijakan selanjutnya after Juni. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pemangkasan bulan Juni yang sudah hampir dipastikan akan terjadi, maka 25 basis poin minggu depan, kemudian selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan oleh ECB. Itu akan tertuang atau tergambarkan dari kondisi inflasi yang akan dirilis hari Jumat. Nah, Villeroy mengatakan ada ruang yang cukup signifikan untuk melakukan pemangkasan suku bunga ini. Nah, Philip Lane juga menambahkan bahwa hasil dari tracking terhadap tingkat upah menunjukkan bahwa kondisi tingkat upah sendiri sudah mulai berkurang tekanannya. Sehingga kalau kita perhatikan dari data CPI yang akan dirilis di hari Jumat, ini garis bawahnya adalah kemungkinan ini bukan menjadi penghalang untuk ECB melakukan pemangkasan suku bunga minggu depan. Jadi hampir bisa dipastikan 90% mendekati 100% market sudah mengantisipasi untuk pemangkasan ECB di bulan Juni. Nah, tapi data CPI di hari Jumat, entah itu nantinya di bawah 2,7 ataupun di atas 2,7, hanya akan memberikan rambu-rambu untuk ECB kira-kira apa yang akan mereka lakukan selanjutnya setelah pertemuan bulan Juni. Sebagai contoh, kalau ternyata inflasi tersebut dirilis dengan angka 2,5 atau bahkan 2,3 atau bahkan sampai 2% sekalipun, maka kemungkinan itu yang akan memberikan jalan ataupun ruang terbuka untuk semakin berlanjutnya pemangkasan suku bunga berikutnya. Nah, tapi kalau ternyata datanya 2,7 atau bahkan di atasnya, misal 2,8 atau bahkan lebih parah di 3% kembali, maka ini yang akan menjegal kebijakan ECB tersebut di kemudian hari, sehingga kemungkinan setelah pemangkasan bulan Juni, mereka akan skip atau bahkan menunda kembali seperti yang dikatakan oleh Philip Lane. Nah, inilah yang kemungkinan akan mempengaruhi pergerakan euro minggu depan atau bahkan dari sejak minggu ini, teman-teman. Kalau ternyata yang kita dapatkan inflasinya lebih besar,
maka kemungkinan itu akan membuka jalan untuk ECB mempertahankan kembali suku bunga setelah pemangkasan minggu depan, dan itu berarti katakanlah mungkin euro akan relatif berjalan untuk kembali mengalami penekanan turun. Nah, tapi juga penekanan turun ini kelihatannya akan relatif terbatas. Berbeda cerita kalau ternyata inflasinya lebih rendah. Karena itu yang akan memberikan keberlanjutan pemangkasan suku bunga dari ECB di pertemuan berikutnya, entah itu di bulan September atau bahkan setelah September. Tapi yang jelas, itu yang akan membuat kenapa jalan untuk mata uang euro melemah akan lebih berlanjut. Tapi kalaupun misalkan ini kondisinya, posisi ini juga akan sangat bergantung kepada data Amerika, karena di sisi lain mereka juga akan sangat menantikan keputusan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve, di mana minggu ini kita menantikan inflasi PCE, dan minggu depan kita akan menantikan data non-farm payroll dari Amerika. Sehingga kita bisa mengukur apa yang akan terjadi antara euro dan juga US dollar. Nah, satu sisi, kalau kita sudah kombinasikan ini dan kita sudah mempunyai rekapan kurang lebih seperti yang kemarin kita sempat bahas. ECB sudah dipastikan kalau melakukan cut rate sekitar 25 basis point minggu depan, sementara Federal Reserve mungkin akan bergeser. Awalnya perkiraan mereka adalah Juni atau Juli, tapi kemudian bergeser dan itu kurang lebih Juli atau September. Tapi Juli-September pun sudah mulai menyusut kembali dan saat ini bergeser ke arah November atau Desember. Jadi keputusan Fed sendiri belum bulat dan beberapa pejabat dari Fed kecenderungannya masih menjaga sikap hawkish ataupun bahkan bisa dibilang less dovish lah ya. Sehingga itulah yang membuat kenapa US dollar kecenderungan menguat. Tapi jangan lupakan, faktor lain yang membuat kenapa emas mengalami penurunan adalah terkait dengan efek akhir bulan yang mungkin akan kita lihat di tanggal 28 sampai 31 Mei ini. Nah, tinggal masalahnya apakah itu akan terjadi lebih cepat atau tunggu sampai akhir bulan. Kita masih tetap belum bisa memperhitungkan. Nah, satu sisi kabar terburuknya adalah dari BOJ, teman-teman. Setelah tadi data inflasi Tokyo, ini adalah data BOJ. BOJ Core CPI ternyata rilisnya angkanya di bawah 2%. Kurang lebih tepatnya di 1,8%. Itu berarti di bawah ekspektasi, bahkan turun dari periode kurang lebih bulan sebelumnya. Periode bulan sebelumnya itu 2,2. Jadi kalau lihat dari sini, secara kurva yang menunjukkan data inflasi terakhir, ternyata untuk bulan September semua ukuran yang ditujukan kepada inflasi di bulan April menunjukkan angka di bawah 2%. Dan itu bukan suatu hal yang bagus. Karena kita ingat kembali, perjuangan BOJ untuk melakukan kenaikan suku bunga pertama kalinya keluar dari suku bunga negatif terjadi di bulan Maret. Itu pun harus kurang lebih, ya bisa dibilang melakukan observasi lebih lanjut terhadap inflasi yang waktu itu ternyata ukurannya masih tetap di bawah 2%. Dan terakhir angka itu berada di bawah 2% adalah bulan Agustus 2022. Wow, bayangkan, setelah kenaikan suku bunga pun di bulan Maret 2023, 1 tahun setelahnya, ternyata angka inflasinya kembali di bawah 2%. Otomatis ini membuyarkan atau bahkan meredam ekspektasi kemungkinan kenaikan suku bunga dari BOJ. Itu sebabnya kalau kita lihat, ini kelihatannya kemungkinan masih mau tidak mau BOJ akan sangat menantikan apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Itu sebabnya nasib USD Japanese Yen hati-hati. Meskipun kita hari ini lakukan sell, kemungkinan sell ini masih belum terlalu dalam, sehingga kemungkinan perkiraan saya masih cenderung tertahan di area 156, 156.40, sehingga kemudian dia rebound kembali, dan hati-hati juga kalau ada penembusan di atas 157, mungkin semakin terbuka ke area 159 atau 160. Kurang lebih gambaran yang kemarin di live streaming pun masih tetap kita jadikan pegangan. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita lihat economic calendar hari ini, kelihatannya data Amerika cuman kembali kepada CB Consumer Confidence. Ini satu-satunya data tingkat tinggi, ya bintang 3 di sini menunjukkan bintang kepentingan ataupun data yang signifikan, sehingga kalau kita perhatikan ekspektasinya turun 96,0 dari 97,0, kalau datanya lebih lemah, setidaknya itu akan menekan atau meredam penguatan US dollar. Dan akhirnya, emas ataupun bahkan saham bisa saja rebound di malam hari. Oleh karenanya, sinyal sell pagi ini untuk emas ataupun mungkin market lainnya harusnya bisa berubah di malam hari. Tapi kita akan tunggu dan cocokkan dengan data ekonomi nanti malam. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau datanya relatif lebih kuat, anggaplah 97, sekian atau bahkan lebih tinggi, maka itu akan membuat potensinya agak lebih kuat lagi untuk US dollar, sehingga penekanan untuk emas kelihatannya bisa berlanjut. Nah, oleh karena itu, kita masih punya agenda-agenda berikutnya yang harus diperhatikan di minggu ini.
sehingga kemungkinan potensi tersebut bisa meredam ekspektasi dari market untuk tidak terlalu agresif malam nanti.